Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Cirebon Channel Petani Milenial. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan dampak El Nino terhadap pertanian di Indonesia. Karena kabarnya El Nino akan berlanjut di tahun 2024 sekitar bulan Februari, Maret, dan April. Semua petani akan merasakan dampak dari El Nino tersebut, khususnya dampak El Nino terhadap petani padi yang mana sawahnya itu banyak kekeringan dan juga jadwal tanamnya yang tidak beraturan. Bagaimana dampaknya dan apa saja dampaknya terhadap petani padi di Indonesia? Silakan video ini disimak, jangan di skip agar tidak gagal paham. Untuk yang sudah subscribe di Cirebon Channel Petani Milenial, saya ucapkan terima kasih. Dan yang baru menonton di video Cirebon Channel Petani Milenial, silahkan subscribe. Yuk dilanjut. Istilah El Nino memang sudah tidak asing lagi di telinga, sebab dampaknya telah dirasakan langsung oleh masyarakat. Fenomena ini turut memberikan dampak yang besar pada pertanian di Indonesia karena kurangnya curah hujan, bahkan di beberapa wilayah menyebabkan kekeringan. Luasnya wilayah geografis di Indonesia membuat dampak dari El Nino ini akan bervariasi di setiap wilayahnya. Untuk teman-teman petani yang masih belum mengerti apa itu arti El Nino merupakan pemanasan suhu muka laut atau disingkat SML pada Samudra Pasifik bagian tengah hingga timur di atas kondisi normalnya. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, pemanasan SML atau suhu muka laut dapat meningkatkan potensi pertumbuhan awan di Samudra Pasifik Tengah. Kondisi seperti ini selanjutnya akan berdampak pada berkurangnya curah hujan di wilayah sekitarnya, termasuk di wilayah Indonesia, dan hal ini memicu kekeringan. Menurut BMKG juga menyebutkan bahwa lahan pertanian beresiko mengalami gagal panen akibat kekurangan pasokan air di saat fase pertumbuhan vegetatif maupun fase generatif. Lalu, apa saja dampak El Nino terhadap pertanian di Indonesia? Dampak El Nino terhadap pertanian di Indonesia ada 5 yang disorot. Yang pertama yaitu kekeringan. Dampak paling utama yang ditimbulkan dari fenomena El Nino adalah kekeringan akibat kemarau yang berlangsung lebih lama atau kemarau panjang. Kondisi ini sangat merugikan petani, terutama bagi mereka yang sedang menanam padi, jagung, kedelai, dan tanaman lainnya. Terdapat juga beberapa wilayah tanaman seperti kangkung, sawi yang membutuhkan banyak air untuk dapat tumbuh normal dan maksimal. Dampak El Nino di pertanian di Indonesia yang kedua adalah menurunnya kualitas tanaman. Beberapa tanaman, terutama tanaman sayur dan tanaman buah, akan mengalami penurunan kualitas akibat kurangnya asupan air. Sayur akan mudah layu, sedangkan buah-buahan cenderung memiliki ukuran yang lebih kecil dan memiliki rasa yang kurang enak. Kondisi ini dapat semakin buruk jika distribusi tidak berjalan lancar karena hasil pertanian yang dipanen kondisinya kurang segar. Dan jika petani melakukan upaya lain untuk menjaga kualitas hasil tanamnya, tentu akan menambah biaya sehingga harga jual juga harus dinaikkan. Dampak yang ketiga dari El Nino terhadap pertanian di Indonesia yaitu penyebaran hama dan penyakit. Perubahan iklim, terutama meningkatnya suhu dan berkurangnya kelembaban udara, cenderung menjadi kondisi pemicu timbulnya hama dan penyakit bagi tanaman. Sebagai contoh adalah serangan hama ulat maupun hama kutu daun dan timbulnya beberapa penyakit termasuk karat daun. Jika kondisi ini tidak segera diatasi dan terlanjur menyebar, maka
petani akan mengalami gagal panen dan mengalami kerugian yang besar. Dampak El Nino pada pertanian di Indonesia yang keempat adalah berubahnya siklus musim tanam. Para petani biasanya memiliki jadwal khusus untuk menentukan kapan atau tanaman apa yang akan mereka tanam di setiap musimnya. Cara ini dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan air pada tanaman agar tanaman dapat tumbuh optimal berdasarkan ketersediaan air yang ada di daerahnya. Perubahan jenis tanaman juga dapat memberikan manfaat pada pengolahan tanah agar lahan tetap dapat digunakan untuk waktu yang lama. Namun, atau jika perubahan musim antara kemarau dan penghujan tidak berlangsung sebagai mestinya, maka siklus tanam juga akan berubah jadwalnya, yang mana padi-padi palawija atau palawija padi-padi sekarang akan berubah total, tentunya akan merugikan bagi petani yang sawahnya dapat dari sewa. Dampak yang kelima dari El Nino terhadap pertanian di Indonesia yaitu pasar menjadi kurang stabil. Indonesia terkenal sebagai negara agraris dengan lahan pertaniannya yang luas, yang berbanding lurus dengan kebutuhan pokok masyarakat. Dan sebagian besar masyarakat Indonesia tentu memilih beras atau nasi sebagai sumber karbohidrat sekaligus makanan utamanya. Jika petani padi yang ada di Indonesia mengalami gagal panen akibat fenomena El Nino, tentunya akan membuat harga beras menjadi lebih tinggi dan akan selalu naik, melonjak harganya. Beras di pasaran juga akan terjadi kekurangan karena adanya ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan. Karena gagal panen, jadi pasokan kosong. Jadi dampak El Nino yang paling besar dirasakan oleh para petani terhadap lahan sawah yang ditanami padi adalah dampak kekeringan yang menyebabkan puso atau gagal panen dan berkurangnya hasil panen dan penghasilan petani, sehingga petani mengalami kerugian dan kesejahteraan petani menurun. Tentunya lahan sawah yang paling besar terdampak kekeringan adalah lahan sawah tada hujan yang tidak terdapat sumber air atau jauh dari sumber air. Demikianlah penjelasan mengenai El Nino yang berdampak terhadap pertanian di Indonesia yang berpengaruh pada ketahanan pangan nasional. Dengan informasi El Nino kapan berakhirnya, diharapkan para petani untuk tetap melakukan banyak upaya dalam menghadapi kondisi ini agar pertanian di Indonesia tetap subur dan tetap menghasilkan, sehingga perekonomian akan berjalan lancar dan Indonesia makmur. Terima kasih pada teman-teman petani yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai, dan juga terima kasih pada teman-teman yang mau subscribe channel ini. Semoga petani diberi kesabaran yang luas dan diberikan hasil panen yang maksimal dan juga rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Terima kasih, sampai jumpa lagi dengan video-video pertanian selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.